Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya latihan ketiga dari bagian ketiga buku ini tentang 9 kelompok isim ma'rab bagian kedua. Perintahnya, tentukan mana yang termasuk asmaul khamsah ya, isim manqus, isim maqsur dan isim ghair munsharif dari isim-isim berikut ya. Langsung saja kita bahas. Ad-dunya ini isim maqsur. Yusufu isim ghair munsharif, ad-da'i isim manqus, al-murabbi isim manqus, Ibrahimu isim ghair munsharif, Utsmanu isim ghair munsharif, al-musalli isim manqus, al-'asa isim maqsur, ad-duha isim maqsur, an-nahi isim manqus, Umaru isim ghair munsharif, jahannamu isim ghair munsharif, al-qadhi isim manqus, Fatimatu isim ghair munsharif, Abu asmaul khamsah ya. Ar-Rami isim manqus, Hamzatu isim ghair munsharif, Al-Huda isim maqsur, Az-Zani isim manqus, Salmanu isim ghair munsharif, Al-Fata isim maqsur, Al-Hadi isim manqus, Al-Khataya ini isim manqus, Al-Mustafa isim maqsur, A'lamu isim ghair munsharif, Akbaru isim ghair munsharif, Al-Mustashfa isim maqsur, Akhu isim asmaul khamsah, zu juga asmaul khamsah, al-wadi isim manqus. Ya, demikian. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan kita akan mempelajari ya pelajaran keempat dari buku ketiga tentang marfu', mansub dan majrur. Ini bisa dikatakan sebagai pelajaran inti dari ilmu nahwu ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah paham apa itu marfu', mansub dan juga majrur, berarti kita sudah paham ilmu nahwu. Ya, ada yang mengatakan demikian. Oleh karena itu hendaknya kita pahami baik-baik ya. Berdasarkan kedudukan isim dalam kalimat, ya, isim mu'rab dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi, ya semua isim itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia nanti akan menempati posisi-posisi tertentu atau kedudukan-kedudukan tertentu. Nah, kedudukan-kedudukan isim ini nih, nanti ada banyak, ada 20-an lebih. Nah, dari 20-an lebih kedudukan isim itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, supaya nanti kita bisa menentukan harokat akhirnya atau bangunan akhirnya. Ya. Kelompok yang pertama namanya kelompok marfu', ya, al-marfu'. Kelompok pertama kelompok marfu'. Kemudian yang kedua, ya, kelompok mansub, al-mansubu. Dan kelompok yang ketiga kelompok majrur, al-majruru. Ya. Penjelasan ya, isim marfu', untuk isim yang marfu'. Isim mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim marfu' jika berkedudukan sebagai diantaranya ya, mubtada, khobar, fa'il. Jadi kalau nanti kita dapati sebuah isim, ya dalam kalimat dia posisinya sebagai mubtada, atau sebagai khobar, atau sebagai fa'il, maka kita masukkan ke dalam kelompok marfu'. Kemudian, isim marfu' memiliki tanda i'rab. Tanda i'rab itu maksudnya tanda perubahan, ciri perubahan, yang dikenal dengan istilah tanda rofa'. Ya, jadi isim marfu memiliki tanda i'rab yang namanya tanda rafa. Atau secara langsung kita katakan isim marfu memiliki tanda rafa. Ya, tanda rafa, ciri yang terdapat pada ya bangunan akhirnya atau harokat akhirnya. Tanda i'rab, tanda perubahan, ya. Kemudian tanda rafa pada isim marfu itu berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'rab yang 9. Ya, isim mufrad tanda rafanya apa, isim musanna itu apa, dan seterusnya insyaallah nanti akan kita bahas. Ya, kemudian yang kedua, ya kelompok yang kedua kelompok isim mansub.
Isim mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim mansub jika berkedudukan sebagai diantaranya maf'ul bih, dzaraf zaman, dzaraf makan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita dapati sebuah isim dalam kalimat, dia posisinya misalnya sebagai maf'ul bih atau dzaraf zaman atau dzaraf makan, maka kita kelompokkan ke dalam kelompok isim yang mansub. Kemudian isim yang mansub memiliki tanda i'rab, ya ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda nasab. Kalau isim marfu tanda rafa, isim mansub tanda nasab. Yang selanjutnya tanda nasab pada isim mansub itu berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'arab yang 9 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga isim majrur ya. Penjelasannya juga secara umum sama ya. Isim majrur bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'rab. Ini afwan ini ada kesalahan ini. Isim mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim yang majrur jika berkedudukan sebagai diantaranya masuk bi harfil jar, mudhaf ilaih dan lain sebagainya. Ya. Kemudian isim majrur memiliki tanda i'rab, ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda jar. Ya isim majrur memiliki tanda jar, isim mansub memiliki tanda nasab, isim marfu memiliki tanda rafa. Kemudian tanda jar pada isim yang majrur berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'rab yang 9. Ini penjelasan ringkas tentang marfu, mansub dan majrur. Ya jadi sekali lagi ya sebuah isim itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya, dia nanti akan menempati posisi-posisi khusus. Setiap posisi itu punya namanya. Ada yang namanya mubtada, khobar, fa'il yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ya, posisi-posisi isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu ada banyak. Ada 20-an lebih. Nah, dari posisi-posisi isim itu yang 20-an lebih itu nanti kita kelompokkan menjadi 3. Ya, kenapa kita kelompokkan? Supaya nanti kita bisa menentukan tanda i'rabnya apa. Ya, tanda i'rabnya itu bisa berupa harokat ya yang terdapat di bagian akhir katanya atau bisa juga nanti dilihat dari bangunan akhirnya. Ya, tanda tanda i'rab itu enggak cuma harokat. Ya, bisa juga berupa huruf. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, seperti itu ini dipahami dulu. Nah, di sini ada contoh cara mengi'rab kata. Ya, jadi kita fungsinya kita mengenal ya pengelompokan ini nanti kita bisa gunakan untuk mengi'rab kata, untuk menentukan atau menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Pertama dia kedudukannya apa dia dalam kalimat, terus ciri perubahannya itu seperti apa. Contoh misalnya pada kalimat qara'a Muhammadun ya al-Qur'ana fil masjidi. Muhammad telah membaca Al-Qur'an di masjid. Nah, di sini Muhammadun kita kaji dulu kalimatnya, kita pahami kalimatnya. Dari kalimatnya kita pahami bahwasanya Muhammad ya posisinya kan sebagai fa'il, pelaku. Al-Qur'ana maf'ul bih. Kemudian al-masjidi masbuk biharfil jar. Ini dulu kita pahami. Nah, setelah itu kita jelaskan, kita i'rab. Ya Muhammadun berarti dia berkedudukan sebagai fa'il. Berarti kalau fa'il kan masuknya kelompok yang marfu. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, isim yang marfu memiliki tanda rafa. Apa tanda rafanya dia? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Nanti kan kita bahas ya tanda i'rab untuk isim mufrad adalah dhammah. Kemudian Al-Qur'ana dia di sini berposisi sebagai maf'ul bih sehingga masuknya ke dalam kelompok mansub dan dia tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Nanti akan kita bahas ya tanda nasab isim mufrad itu dengan fathah. Al-masjidi itu masbuk bi harfil jar sehingga masuknya kelompok majrur tanda jarnya dengan kasroh. Ya karena dia isim mufrad. Ya isim mufrad tanda jarnya dengan kasroh yang akan kita pelajari pada bab setelah ini ya pelajaran setelah ini. Contoh lain misalnya ya darabal waladani kalbaini fil tariqaini. Dua anak laki-laki itu telah memukul dua ekor anjing di dua jalan. Ya al waladani di sini fa'il ya kalbaini maf'ul bih, tariqaini masbuk bi harfil jar. Kalau kita i'rab maka caranya begini. Ya al waladani itu fa'il kan tadi. Sehingga masuknya ke dalam kelompok yang marfu. Nah, di sini dia tanda rafa'nya dengan alif. Ya, untuk isim musanna tanda rafa'nya dengan alif karena dia isim musanna. Kalbaini dia maf'ul bih, ya berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga masuknya ke dalam kelompok mansub, tanda nasabnya dengan ya karena dia itu isim musanna. Tariqaini ya masuk bi harfil jar sehingga masuk kelompok majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia isim musanna. Penjelasan kata seperti ini dikenal dengan istilah mengi'rab kata, yaitu menjelaskan status sebuah kata yang terdapat dalam kalimat. Ya, apa kedudukannya, apa tanda i'rabnya dan lain sebagainya. Agar lebih jelas, mari kita bahas macam-macam tanda i'rab pada isim mu'rab. Ya, agar lebih jelas nanti ya
kita harus pelajari dulu tanda-tanda i'rab. Nah, ini gambaran umum tentang ilmu nahwu. Di antara tujuan ilmu nahwu juga ya selain menyusun kata menjadi kalimat, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, juga bisa mengi'rab kata. Seperti ini bisa menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Ya, di apa kedudukannya, tanda i'rabnya apa dan lain sebagainya. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas, dan karena ini adalah pelajaran inti ilmu nahwu, jadi harap antum fahami dulu sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.